Hai Dir, balik lagi barengan aku Putri Dika di Dir Diary Info. Tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru pastinya ya tentang artis favorit kalian. Nah, hari ini kira-kira ada apa sih? Tapi kalian harus like dulu dong, comment, share, and subscribe. Dir, hari gini ya banyak banget loh anak-anak muda yang bertalenta. Aku aja iri loh, aduh kok mereka pinter-pinter banget ya. Terus beda nih sama aku zaman dulu. Kalau aku kan dulu mau terkenal tuh susah banget kayaknya. Kalau sekarang wadahnya banyak, platformnya banyak. Bisa banget kalian tuh terkenal mau di Indonesia maupun di luar negeri ya. Nah, kalau sekarang nih kalian penasaran, hari ini aku udah kedatangan bintang tamu yang bertalenta pastinya. Cantik banget, suaranya bagus banget, masih muda, terkenal. Nah, kira-kira kalian udah bisa tebak belum sih siapa dia? Ini dia, Alsa Akila. 5, 6, 7, 8, dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Truth is that you really broke my heart, really broke my heart. For one day, I was really sad. Hai Alsa. Halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Kakak kayaknya. gimana? Sehat alhamdulillah. Coba dong sapa dulu teman-teman Dir Diary Hai semua penggemar kamu. teman-teman dari Nih kan Dir, aku nggak bohong kan, hari ini aku mendatangkan seorang anak muda yang cantik, bertalenta, jago banget nyanyinya, follower di TikToknya udah banyak banget. Udah centang biru ya? Iya. Selamat ya, udah lama ya kayaknya? Makasih, iya udah mulai berapa bulan gitu. Kesibukannya mau apa sekarang, Sa? Sekarang aku kesibukannya bikin konten palingnya di TikTok, terus kayak ngulik-ngulik lagu di rumah karena kan aku udah nggak sekolah kan, jadi lulus ya? Iya, udah free aja gitu, udah nggak ada sekolah-sekolah lagi, jadi lebih ke ngabisin waktu untuk sendiri gitu-gitu. Oh jadi kayak lagi fokus untuk apa lagi nih yang akan ditampilkan, dihadirkan gitu. Benar. Terus nanti rencananya abis ini mau melanjutkan ke pendidikan atau mau fokus dulu di karir? Kuliah masih lama sih ya, masuknya kayak oke. bulan Septemberan gitu. Jadi mungkin di waktu kosong ini aku bakal sibukin di karir menyanyi aku. Nah, kalau misalnya tadi kan kamu tuh terkenal banget di TikTok karena suara kamu yang merdu ya. Ceritain dong, jadi awalnya tuh gimana sampai akhirnya kamu berkarir gitu untuk memilih, udah gue nyanyi aja nih. Apa awalnya kamu les dulu atau emang kamu udah bakat nih di dunia tarik suara? Aku tuh pertama kali bisa nyanyi umur 3 tahun. Wow, masih kecil banget ya? Masih Udah kecil kelihatan banget, ya bakatnya. iya. Terus? Terus itu orang tua aku tahu kayak, oh aku bisa nyanyi gitu. Oke. Soalnya papa juga sering main alat musik gitu. Oh, berarti ada keturunan Iya. ya. Terus aku ngikut-ngikut aja nyanyi. Terus orang tua tahu, oh ini kayak Elsa bisa nyanyi nih gitu kan. Soalnya Terus, enak nih gitu iya, ya? terus ya udah akhirnya habis itu dilesin. Oke. Jadi setelah itu mulai fokus nyanyi, tapi kayak lesnya kadang berhenti gitu, kadang les, kadang belum ntar kayak hiatus, habis itu oke. les lagi gitu. Dari mulai berapa, Sa? Udah mulai ikutan les-les vokal gitu? Ya umur segitu 3,5 3 tahun tahun itu? gitu. Aku 3 tahun kayak aku masih ngapain ya? Kamu udah les nyanyi ya? Iya, terus aku lomba pertama kali itu sebelum masuk TK. Wow, sebelum masuk TK Iya, udah lomba nyanyi. Terus di Terus mana? juara tuh? 1. Juara 1? Iya. Itu di mana? Itu di Bangka Belitung pas itu. Oke, ajang apa tuh? Maksudnya di Bangka itu lagi ngadain apa? Atau di sekolah atau apa gimana? Di kotanya, jadi kayak yang ngelenggarain suatu perusahaan gitu. Oke. Terus dia ngadain lomba, jadi semua bisa ikut umum gitu, tapi kategorinya dari umur berapa sampai berapa. Oke, jadi sebelum masuk TK kamu udah Iya. juara tuh Iya. Dir. Gimana nggak bertalenta ya? Anak-anak kecil masih ngapain udah mulai fokus di dunia tarik suara. Nah, kalau misalnya untuk produktif bikin kontennya sendiri nih, itu mulai kapan? Di TikTok atau di YouTube? Aku dulu pertama kali bikin konten di Instagram malah. Oke, Gitu. nyanyi gitu, Iya. cover gitu. Iya, jadi dulu Oke. kan aku pernah ikut suatu ajang pencarian bakat. Oke. Habis itu aku mulai fokus di Instagram. Aku bikin cover-cover gitu. Karena kan orang-orang udah mulai kepoin sosial media kita kan. Terus alhamdulillah banyak yang suka. Akhirnya aku udah mulai fokus-fokus bikin konten nyanyi di Instagram. Sampai pas itu 80k followers gitu. Oke, oh udah 80.000 ya, udah Iya, banyak ya di Dir ya. Instagram. Terus Habis itu, akhirnya nah kepikiran. zaman pandemi baru kan,
banyak yang itu TikTok sekarang. Terus ya udah aku kayak coba-coba kali ya bikin di TikTok. Awalnya sepi banget tuh aku konten nyanyi, kayak kurang banyak peminatnya. Terus sampai ada suatu saat bener-bener blew up gitu dia. Jadi sehari udah ada 200k viewers gitu. Itu karena apa tuh, konten apa? Nah, itu nyanyi juga, nyanyi lagu sama pakai gitar gitu biasa. Apa tuh lagu apa tuh kalau boleh tahu? Lagu ini yang I like your eyes, you look good. Itu pas di Jepang emang pandemi waktu itu emang lagi happening banget kan lagu itu ya. Kan lagi rame kan. Udah aku kayak coba aja cover. Tiba-tiba banyak. Terus naik tuh followers dari situ. Jadi 100k-an followersnya langsung. Terus ya udah aku mulai fokus bikinnya sekarang di TikTok daripada di Instagram. Karena mangsanya sekarang lagi beralih ke situ jadi ya. aku kayak pindah gitu. Kalau YouTube-nya kamu sendiri gimana? YouTube udah ada lama sih. Pas Instagram itu aku juga udah punya YouTube. Terus kadang juga upload di YouTube, tapi jarang, kayak 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Berarti gitu. lebih kayak konsisten di TikTok ya. Kenapa tuh? Karena emang durasinya lebih gampang tuh, bikinnya lebih mudah atau gimana? Iya itu bikinnya lebih mudah. Terus udah audiensnya udah banyak juga. Terus kayak bisa nge-reach nggak cuma di Indonesia doang gitu. Jadi kayak luas lah gitu. Berarti sekarang tuh kalau Instagram kamu sendiri masih ada konten yang kamu naikin untuk nyanyi, atau kamu sekarang fokus di TikTok? Masih ada sih, tapi jarang aja. Tetap Lebih di TikTok. fokus ke upload foto-foto gitu-gitu. Nah, itu berarti kan awalnya kamu cover ya? Iya. Nah, kalau misalnya ide yang terakhir tuh kan mash up lagu itu. Nah, itu gimana tuh? Idenya berasal dari mana tuh, tiba-tiba kayak kepikiran, gue mau mash up lagu aja nih kalau sekarang gitu. Jadi aku sebenarnya dari dulu emang suka nge-mash up pas zaman-zaman Instagram, YouTube gitu, tapi lagunya K-pop. Gitu. Jadi kayak mash up K-pop gitu-gitu. Terus aku mikir udah pindah ke TikTok kan, mungkin bikin kali ya yang versi TikToknya gitu, lagu-lagu TikTok yang terkenal. Terus aku bikin coba-coba aja. Jadi kayak udah ada di pikiran gitu. Jadi aku kayak kadang mikir seharian gitu. Ini cocoknya kemana ya, nadanya kemana ya gitu. Terus ya udah aku bikin, ternyata bener banyak yang suka. Akhirnya setelah itu aku mulai sering bikin mashup gitu. Berarti emang kreatif ya Dir ya, terus aja kepikiran apa nih yang mau ditampilin, apa yang mau ditonjolin gitu ya. Kalau misalnya yang aku tahu kan banyak banget nih orang covering atau mashup lagu tapi pakai alat musik beneran ya. Nah, aku lihat kamu ada yang pakai akapela. Itu idenya dari mana? Kayak ide kamu nggak habis-habis ya. Jadi itu ceritanya kalau pakai gitar tuh bisa, sebenarnya bisa. Aku udah mikirin juga, tapi kayak kurang aja menurut aku, kayak kurang dapet feel-nya gitu. Beatnya kan kalau pakai gitar kurang ada gitu kan. Jadi kayak terus di TikTok juga banyak orang yang nyanyi kayak akapela gitu. Terus mungkin aku coba aja kali ya, tapi mash up gitu kan. Terus ya udah jadi gitu. Pas kamu pertama kali mash up itu udah langsung banyak ya viewer dan like-nya? Iya, langsung banyak. Langsung ingat kayak nggak like sih gitu. apa lagu yang kamu lagi gabungin pada saat itu, yang 5 lagu itu awal banget? Yang pertama kali banget. Pertama. Ini Dark Horse yang Make Me Have Boleh nggak sih dikasih tahu teman-teman pertama kali yang mash up kamu sampai langsung keren banget nih Dir. Make me Aphrodite, me pan, I'm mad at Disney. They trick me, had me wishing on a shooting star. By your electric star, when we were younger, you were mine, my boo. Ya ampun, tepuk tangan dong. Itu kalau nggak pinter, kalau nggak kreatif nggak bisa loh. Ya nggak sih, ini susah. Ya nggak sih, kayak kepikiran buat gabungin lagu. Kita kan awalnya nggak tahu nih lagu apa yang jadi akhirnya enak banget. Berarti emang ini bertalenta nih Dir. Maksudnya emang ada. Pantesan ya followernya tuh nambah terus. Likes-nya tambah terus. Nah, kalau misalnya di TikTok udah ada yang diduetin belum sih sama orang yang menurut kamu kayak, gue diduetin sama dia gitu? Ada sih, tapi dia tuh udah terkenal ceritanya. Tapi aku nggak tahu gitu. Jadi kayak tahu dia siapa gitu. Terus jadi kayak orang-orang nge-tag aku, kamu diduetin ini. Kayak oh ya udah gitu. Aku lihat kan, terus emang keren, dia kayak ngeduetin, terus dia remix gitu. Kayak jadi dia siapa tuh, gitu. Dia tuh kelompok
Jadi kayak internasional gitu. Jadi kayak ada Iya, perwakilan. udah sampai internasional Iya. loh, Dir. Jadi tapi mereka Gokil. kayak Terus? grup vokal atau grup musik gitu. Tapi udah banyak penggemarnya. Iya udah banyak. Oke, Terus mereka juga membernya ada belasan apa ya? Aku lupa deh. Oke. Kayak mereka udah terkenal gitu di luar tapi aku nggak tahu. Apa itu yang diduetin dari konten TikToknya? Ini aku nyanyi My daddy's got a gun, my daddy's got a gun, my daddy's got a gun, you better run. Gitu doang, Oke. nyanyi gitu doang. Ah. Habis itu diduetin, di remix gitu, jadi kayak dibuat lagu baru gitu lah. Terus juga akhirnya kamu dikasih tahu sama netizen justru Iya, ya, ini kamu iya. diduetin. Terus perasaan kamu gimana pada saat itu? Oke, oh apa sih, aku kayak penasaran gitu kan, coba lihat. Emang ternyata keren banget, karena mereka tuh ada terkenal kayak remix gitu. Kamu ada komunikasi nggak? Kayak memulai kayak say thank you atau apapun? Iya, iya, Terus aku mereka komen, gimana? terus dia follow aku juga ternyata. Oke. Ya udah aku follow back, terus bilang say thank you gitu-gitu di private gitu kan. Terus dia juga thank you, kita juga mutualan di IG gitu. Oh jadi sampai sekarang malah berlanjut ya komunikasinya. Berarti TikTok tuh banyak banget membawa hikmah dan Iya, manfaatnya. bener. Iya nggak sih? Nah untuk kalau misalnya tadi kamu diduetin sama orang luar, ada nggak sih kayak dari mana mungkin yang tahu bakat kamu terus coba kontak kamu untuk ngasih mau nggak di kita kok apa collab bareng atau apa gitu? Udah ada belum? Kalau ngajak collab gitu lumayan banyak sih. Oke. Tapi kayak aku yang paling berkesan itu banyak kayak artis-artis luar Oke. yang nge-notice aku, terus nge-follow TikTok aku juga. Oh ya, siapa Iya. salah satunya Ini contohnya? Bella Hadid. Oh ya? Iya. Sumpah. Oh ya terus? Iya, bener. Terus Sabrina Carpenter. Oke. Terus Meghan Trainor. Terus Anne Marie. Oh ya? Sama si Max yang Blueberry. Oh ya ampun Dir, sumpah ya. Maksudnya nggak kaleng-kaleng loh ya yang follow Iya, itu udah makanya. lama mereka follow. Enggak, baru-baru ini sih banyaknya. Emang berarti bakat kamu tuh bukan cuma di sini doang ya. Itu udah sampai orang luar tuh udah notice gitu, apalagi orang-orang terkenal kan. Kalau misalnya di TikTok sendiri kan banyak banget konten kreator. Iya, Nah, bener. menurut kamu yang paling ini keren banget ya atau yang menurut kamu ini jadi inspirasi gue nih gitu tuh siapa? Di Indonesia atau di Boleh Indonesia dulu. Indonesia dulu. Kalau untuk di konten musik, ya Jebung sih. Jebung. Iya. Oke. Iya, Nah, karena kayak kita apa tuh kontennya mirip-mirip gitu, 11-12, terus gitu. kayak kita kadang sering terinspirasi satu sama lain gitu. Oh iya. Bukan malah jadi saingan ya, Enggak. malah saling menyemangati Iya, gitu betul, ya. betul. Selain Jebung tadi, Di musik juga, yes, di luar. boleh luar. Di luar ada kayak mereka tuh kumpulan tiktokers Oke. music gitu. Terus mereka bikin satu kelompok namanya Ear Candy. Ear Jadi, Candy? Iya, jadi kayak mereka itu semua tiktokers di musik terus semuanya pada kayak bertalenta banget. Terus kayak aku Oh kayak gitu. suka Oh tapi dia punya kumpulan, Iya, punya setelah kelompok. jadi kayak gitu. mereka awalnya individu dulu Oke. nih, habis itu mereka mungkin kenalan-kenalan, Iya, terus mereka terkenal meet up, gitu ya. bikin kelompok itu. Kalau Jadi di kayak- Indonesia sendiri, setahu kamu ada nggak yang kayak gitu? Misalnya kamu punya genre yang sama nih, terus kalian bikin satu kelompok gitu, ada? Kita ada satu grup gitu, grup di Line, tapi kita nggak bikin kelompok kayak akapela kayak mereka gitu. Kita Oke. cuma ya temenan-temenan gitu. Oke, tapi ada gebrakan apa yang kalian akan mau buat? Belum ada kepikiran ke sana? Dulu pernah sih bikin ini kayak rewind gitu, Oke. TikTok rewind. Tapi kayak setelah itu belum ada Belum lagi ada sih mas project-project vakumnya, belum kita. kayak kita bikin, kita nyanyi Enggak bareng sih, lagu paling, ini gitu. paling bikin konten di TikTok rame-rame aja, tapi nggak serius gitu, kayak cuma ya udah. have Kalian fun. ketemuan dong gitu? Iya, ketemuan. Seru banget ya, jadi Iya. geng gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya tadi aku udah cari tahu, udah ngulik-ngulik tentang bakat kamu yang ternyata kamu tuh udah punya dari kecil banget ya. Maksudnya kayak kita tuh kayaknya pada zaman itu, pada saat itu belum kepikiran untuk punya prestasi kayak kamu punya gitu. Kamu Iya. ternyata udah ada, berarti emang berbakat nih Dir. Nah Alhamdulillah. sekarang aku mau tanyain kamu dari segi akademik. Oke. Boleh kan? Boleh. Ini masih sekolah nggak? Soalnya kelihatannya kayak kecil banget ya, kayak masih imut-imut. Kirain aku masih SMP loh Dir ini. Jadi sebenarnya kamu udah coba Aku ceritain. sekarang kelas 3 SMA, OTW lulus. Udah lulus kan tapi ya? Belum ada Pengumuman. Oke, mudah-mudahan lulus, kita doain ya Dira dengan nilai yang baik. Amin. Amin. Terus
Terus tapi aku alhamdulillah udah dapat universitas lewat ya? jalur SNMPTN. Alhamdulillah ya udah masuk ke universitas negeri. Iya. Tapi untuk jalurnya sendiri kamu ngambil apa maksudnya kayak apa Jurusan. jurusannya kamu ngambil apa? Musik lagi atau gimana? Enggak, di ilmu administrasi negara. Oh, agak melenceng dikit ya. Nggak apa-apa ya tapi ya. Nggak apa-apa Yang dong. penting kamu nyaman kan di situ. Iya, insya Allah. Karirnya gimana terus kalau nanti kamu udah fokus di ilmu administrasi negara itu? Jauh banget loh dari jurusannya sama yang sekarang udah ada nih. Tapi nanti aku tetap bakal lebih fokus ke karir musik, tapi tetap yang seimbang, balancein oke. dua-duanya. Berarti kamu sebenarnya masih ada kepengen punya cita-cita yang lain ya? Sebenarnya lebih penyanyi sih dari dulu. Oh gitu. Terus Iya. ilmu administrasi negara ini terinspirasi dari apa ya? Jadi kayak aku pengen aja punya ilmu selain di musik gitu. Kenapa Kayak milihnya administrasi ya? karena Kamu teliti orangnya? aku penasaran aja. Oh penasaran aja, Dir. Yaudah kita doain lancar ya. Di mana kamu diterimanya? Di Universitas Indonesia. Wadaw, bakalan jadi anak UI ini. Jaket kuning. Jaket kuning. Mulai kapan sih masuknya? September ya? September kayaknya. Ya kita doain ya, semoga lancar. Tapi kalau orang tua kamu sendiri gimana? Lebih kayak kamu fokus aja dia di nyanyi atau kamu fokus aja di kuliah gitu? Kayaknya dua-duanya deh, tapi Mendukung ya? ya mendukung banget sih orang tua di nyanyi juga. Jadi kayak nggak aku harus sekolah banget nggak juga gitu, tapi kayak yang penting bisa seimbang dua-duanya. Pernah gak sih kayak ada orang tua kamu yang kamu dulu tuh komplain gitu, kamu bikin TikTok mulu, belajarnya kapan gitu? Nggak ada. Nggak, malah aku nggak pernah belajar. Oh ya, sih bisa masuk UI, Dir. Bisa masuk UI nggak pernah belajar. Kesel, langsung kesel. Udah di musik pinter, di akademik juga pinter, gimana? Oh tapi nggak ada sama sekali, nggak ada yang nyuruh kamu, udah deh berhenti dulu nih musik kamu, belajar Iya, dulu yang sebenarnya bener. aku juga alhamdulillah hoki sih Kak, karena Oke. dapat SNMPTN ini. Karena dia kan cuma jalur rapot kan. Oh, Jadi nggak ada PMDK ya, kalau tes. zaman dulu Iya, PMDK ya. Iya kayak gitu. Berarti kan emang pinter, itu lebih susah lagi, raportnya harus bener kan nilainya, Iya. harus naik terus kan nilainya. Berarti emang udah pinter, berarti ini di sekolahnya juga pinter nih. Amin. Masuk ranking? Ranking paling 10 besar lah. Ya lumayan lah, bisa masuk UI gara-gara rapot tuh udah keren banget, Tir. Waktu sekolah kemarin, tapi kamu bagi waktunya gimana tuh? Sekolah nggak terlalu susah sih, soalnya kan kalau offline pun kita pulang jam 3. Terus setelah itu masih bisa aktivitas lainnya. Apalagi gitu. apalagi ya udah lama kan di rumah aja ya Iya, belajarnya. apalagi kan setahun lalu udah ini online, jadi Kayak kamu kepikiran ya, TikTok gue harus ada Iya, apa nih, bikin kontennya gitu iya, ya. bener-bener. Karena sekolahnya nggak harus Iya. berangkat. Ini kan kamu udah terkenal banget ya. Di Instagram maupun di TikTok tuh followernya udah banyak banget. Nah, kalau untuk teman-teman kamu sendiri gimana? Kayak bangga banget atau apa yang nebeng kontes, kalau ada gue tagin gue ya atau gimana gitu. Gimana kan suka ada ya diri ya, namanya Iya, juga bener. pertemanan zaman sekarang kan. Iya, iya. Gimana tuh? Kan dulu aku udah sempat jadi selebgram lah ya, bisa dibilang selebgram. Jadi kayak orang-orang udah biasa aja gitu loh, udah biasa. kayak emang asal dari dulu udah selebgram, tapi sekarang lebih ini aja, lebih Tapi terkenal waktu aja. kamu jadi selebgram udah tahu kamu emang nyanyi nggak? Iya, Oke. iya udah tahu. Jadi kayak apa kalau acara di sekolah aku pasti suruh nyanyi, Alsa suruh nyanyi gitu. Tapi setelah ini kan orang-orang pakai TikTok kan. Jadi kayak orang-orang paling bilang kayak Alsa kamu masuk di FYP ku, Oh, sering iya. masuk gitu. Terus kayak Ngabarin ya iya, gitu kan misalnya lagi jadi kamu tren. keren banget kayak so proud of you gitu-gitu deh. Berarti sejauh ini semua yang ada di lingkungan kamu, entah keluarga atau teman tuh sangat mendukung ya? Iya. Nggak ada yang ada hate comment gitu kan? Enggak sih, tapi nggak tahu kalau diem-diem ya. Iya, oh iya ya, nggak tahu. Itu kalau selama kita nggak tahu Iya, biarin ya. benar-benar. Terus kalau misalnya di Instagram atau TikTok sendiri ada nggak sih yang bikin kamu males baca gitu, atau kamu biarin aja? Pasti ada, tapi aku kayak gitu biasanya aku lewatin aja. Nggak sakit hati? Nggak sakit hati? sakit hati tapi tetap, tapi aku lebih ya fokus ke orang lain yang lebih ngedukung aku. Oke. Karena kan itu cuma satu di antara berapa kan. Apa ya komen yang paling bikin kamu nyebelin banget?
Sampai kamu banyak kayak sih, banyak ya? kayak paling banyak yang bilang auto tune gitu. Aku kayak males ngebenerin jadi guru Iya. vokal dia ya. Jadi kayak aku dikira pakai auto tune gitu. Oke. Padahal kan aku nggak ada pakai efek apa sama sekali. Jadi kayak aku langsung rekam langsung post gitu. Aku mana ada sempet ngedit itu kan males Iya. ya. Terus kayak orang-orang pada bilang auto tune nih, auto tune gitu. Sangkainnya itu editan ya. Iya. Terlaluan deh. Terus kamu membuktikan nggak dari video-video selanjutnya? Tapi banyak orang yang bela juga sih kayak enggak dia nggak pakai auto tune. Jadi kayak ya udah aku Yaudah biar aja lu pada biarin berantem. aja biarin Ya. ya. Iya benar, sekarang soalnya netizen smart. Jadi kalau misalnya ada hate comment, kalau ada satu yang nggak ngerasa nggak begitu ya pasti ditolongin ya. Nah kalau misalnya tadi aku ngomongin akademiknya Alsa, terus prestasi segala macem. Sekarang kita ngomongin single nggak apa-apa ya. Boleh. Nah itu gimana akhirnya ngeluarin single terbaru nih? Sekarang tuh kapan sih waktu itu rilisnya? 2 April. 2 April. Iya. Itu judul lagu dan segala macam terinspirasi dari mana? Nah, jadi itu tuh lagunya Seventeen dulu Kak. Oke. Band Seventeen tahun yang populer tahun 2013-an gitu. Judulnya Sumpah Aku Mencintaimu. Jadi kayak bener-bener kita plek judul lagu gitu-gitu tetap sama. Jadi kayak beda aransemen aja. Jadi kayak single remake gitu. Ini single kolaborasi TikTok sama manajemen aku. Oke. Jadi kayak TikTok ngubungin manajemen aku kalau mau Alsa yang nyanyiin lagu ini gitu. Oh berarti si Sumpah Aku Mencintaimu itu udah dipilih ya untuk kamu yang menyanyikan itu? Iya. Udah ada tanggapan dari pihak Seventeen-nya kah? Nah itu sebenarnya kita udah izin gitu, tapi aku sendiri sih belum dapat feedbacknya dari Kak Ivan. Tapi pasti akan segera Pasti sih. Gimana kalau kita dengerin lagunya Sumpah Aku Mencintaimu Seventeen versi Alsa nih, Dir? Oke. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Ya ampun. Ini kita kayak apa ya, dengerin tapi versi yang lebih sendu gitu ya, lebih syahdu gitu ya. Ya ampun keren banget. Emang kalau genrenya kamu sendiri sebenarnya arahnya kemana sih? Aku pop sih. Pop. Tapi pop yang ballad gitu lebih kayaknya. Tapi kalau misalnya ada yang challenge kamu, Cak, dangdut bisa? Aduh, aku dangdut tuh kurang. Iya, baru aku mau challenge kamu itu. Belum ada sih yang pernah challenge Belum ada. dangdut. Lebih ke pop terus ya. Iya. Oke Alsa, yaudah deh aku challenge kamu tapi aku gak akan suruh kamu nyanyi lagu dangdut. Aduh, oke. Pengen sih boleh kali ya, entar. Maksa. Cak, Sa, boleh dong mash up lagu nih kayak kamu biasa di TikTok tapi lagunya anak-anak. Berapa lagu ya kira-kira teman-teman? 5? 5. Terserah Elsa ya. Nih, aku kasih pembahasan deh. 5 lagu mash up lagu anak-anak, judulnya terserah kamu. Anak-anak ya? Ya. Abis ini dangdut tapi. Tetap. Ini direkam. Iya. Udah aku mikir dulu. Ya nggak apa-apa, mikir dulu Sa. Kita tahu itu sulit kok. Saya bisa semalaman gitu lah. Apa nggak bisa tidur? Habis dong durasinya. Apa mau dari kita? Kamu tinggal nyanyiin. Gimana? Kreatif? Boleh. Biar gampang biar Dari aja ya. 2 hours later. Oke guys, ini kayaknya udah mau buka puasa ya. Bercanda nggak? Ini udah termasuk singkat loh untuk ukuran challenge yang repot ya. Aku ngasih challenge yang repot. Langsung aja ya, aku tadi challenge Alsa untuk mash up lagu-lagu anak-anak. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Cicak di dinding, rupa-rupa warnanya. Kalau tidak bundar, giginya tinggal 2. Heli kukuk kemari kukuk, ayo lari-lari. Berhasil diselesaikan dengan enak banget walaupun tadi berapa jam? Nggak bercanda. Masih penasaran nih Sa, boleh nggak sih teman-teman Dear Diary di rumah mendengarkan Alsa ya yang biasanya lagu-lagunya pop, mash up-nya lagu-lagu kalau nggak K-pop,
pop lagi gitu kan. Dangdut dong. Lagu apa ya? Yang paling kamu suka aja di Tahu apa? Kopi Dangdut. Oh, Kopi Tera Jana. Itu kan legend tuh. Boleh. Bentar aja kan? Ya. Satu nggak apa-apa sampai selesai juga. Oh iya. Tuh. Kalau aku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali keluar jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Berhasil lagi challenge-nya, kirain akan susah, katanya bagus-bagus aja. Mau pindah genre? Enggak. Keren banget, emang berbakat banget nih Dir ya. Nah kalau misalnya aku mau tanya Elsa deh, kalau sekarang nih kan banyak banget pasti anak muda ya yang bakatnya sebenarnya sama kayak kamu, cuman gimana nih caranya ngeluarinnya? Padahal platformnya sekarang udah banyak. Kamu punya pesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang belum pede nih? Oke, jadi tipsnya pede, pede dulu yang pertama, terus bener-bener bodo amat sama apa yang orang katakan nanti. Jadi kita ini aja bikin konten sesuai apa yang kita mau, kayak lagi pengennya apa, langsung bikin aja langsung tanpa mikir-mikir banyak, ikutin yang lagi tren. Terus kalau bikin video nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, jelas gitu. Jadi biar orang-orang nggak bosen nontonnya juga. Jadi ya harus ikutin tren, jangan sampai telat. Terus ya udah deh, tinggal post, percaya diri aja. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalnya kalian merasa punya bakat, ayo keluarin percaya diri. Gitu ya pede saya. aja pokoknya. Terus konsisten kali ya? Iya, konsisten juga. Kamu ada nggak sih tahap-tahap tuh di masa dimana kamu bosen banget nih gitu? Iya, sekarang juga sebenarnya. Oh gitu, sekarang nih bosen. Soalnya Terus gimana kayak- siasatinnya? Jadi kayak kalau TikTok tuh algoritmanya susah banget dibaca gitu kan. Oke. Jadi kayak kita nggak bisa nebak gitu kan. Jadi kalau ada satu video yang bener lagi rame terus tuh. Jadi apa namanya, engagement akun kita rame. Tapi kalau lagi sepi banget gitu. Oke, sementara konten kamu nggak bisa masuk di semua lagunya yang TikTok sekarang lagi happening Iya, ya. Kayak jadi- misalnya sekarang lagi banyak yang duka-duka gitu kan ya. Iya, terus kayak- banyak lagu dance gitu kan. Jadi kayak aku nggak bisa nyanyiin. Jadi ya gitu. Sekarang lagi masih mencari-cari ide konten. Oke. Gitu. Berarti kamu siasatinnya udah sabar aja gitu Iya, sambil tunggu cari-cari- momennya. Tunggu momen lagi. Berarti tipsnya yang lain adalah sabar Iya, ya. sabar aja. Jangan buru-buru. Gitu Jangan kayak. dulu, terus jangan kayak cepet nyerah gitu ya. Iya, jangan kayak kalau ini upload nggak rame terus kayak enggak malas gitu, besok kayak usah lagi iya gitu. kayak coba-coba aja terus gitu. Ya itu aja kan kamu dalam waktu yang juga bukan singkat ya. Iya, Coba lama lagi, lah. coba. Berapa lama tuh, Sa? Aku video pertama yang rame itu tahun lalu bulan Mei. Hampir Tahun mau setahun. lalu bulan Mei. Iya. Udah hampir Terus setahun. abis itu berbulan-bulan sepi tuh Kak. Oke. Berbulan-bulan sepi setelah mash up rame terus Oktober itu. Terus Oktober, Oke. November, Desember, Januari, Februari, Maret udah mulai rame terus. Berarti kamu ada sempat masa di mana sepinya Iya, juga bener-bener ya, tapi kamu males nggak nyerah banget ya. bikin konten, kayak nggak ada ide gitu. Oke. Duh, Elsa, aku senang banget kamu bisa datang ke Dear Diary untuk berbagi ya inspirasi ya kepada teman-teman di rumah yang seumuran kamu yang masih muda, yang punya talenta tapi bingung gitu ya. Terima kasih banyak. Makasih juga, Kak, Aku doain udah semoga ngundang Elsa aku. kedepannya karirnya semakin cemerlang. Amin, amin, ya Rabbal. Semoga semua cita-citanya ya terwujud gitu ya. Amin, ya Allah. Terus singlenya juga meledak. Amin. Seventeennya cepet-cepet notice. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Makasih juga, Kak. Dan ngomong-ngomong ya, nanti main lagi. Siap. Nah, Dir, barusan ada Elsa yang udah kesini, udah cerita tentang bakatnya dia, tentang kerja kerasnya dia yang nggak pernah nyerah, dan ya banyak hal yang kita bisa ambil ya dari seorang Elsa. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa lihat nih, kalau misalnya kalian sekarang punya bakat terus bingung, terus kayak aduh gimana gue harus ngapain, tadi tuh Elsa udah kasih saran tuh ke kalian, mudah-mudahan kalian bisa boom juga kayak Elsa. Yang penting harus sabar ya. Nah, nanti pasti Putri Dika akan balik lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Tapi kalian jangan lupa dong like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!